Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar dengan NIM 2008728 yang berasal dari Teknik Komputer UPI Kampus Cibiru. Di video ini saya akan menjelaskan atau membuat simulasi rangkaian kipas otomatis dengan suhu LM35 yang berbasis Atmega 16 dan akan menggunakan Proteus. Oke, langsung saja ke rangkaiannya. Nah, kita bisa lihat beginilah rangkaiannya. Dan untuk komponen yang digunakan adalah yang pertama ada sensor suhu LM35 yang akan digunakan sebagai input. Yang kedua ada Atmega 16 dan juga akan digunakan sebagai microcontroller. Selanjutnya ada motor DC yang nantinya digunakan sebagai output atau sebagai kipas. Selanjutnya ada LED yang digunakan sebagai indikator. Dan yang terakhir ada L293D yang akan digunakan sebagai driver motor DC yang nantinya akan disambungkan pada Atmega 16 bagian port B yang adalah ini. Dan kemudian di sini ada sensor suhu LM35 dengan kaki pertama dihubungkan pada power dan juga terhubung pada L293D pada kaki nomor 8 dan 16 dan juga terhubung pada Atmega 16 dengan kaki nomor 32 atau AREF. Dan kemudian pada sensor suhu LM35 juga pada nomor 2 dihubungkan dengan Atmega 16 dengan kaki nomor 40. Oke, dan selanjutnya pada sensor suhu LM35 dengan kaki nomor 3 dihubungkan dengan ground. Bisa dilihat agak bawah. Nah, kaki nomor 3 dihubungkan dengan ground. Selanjutnya pada komponen Atmega 16 pada port B dengan kaki nomor 1 dihubungkan dengan LED dan juga terhubung dengan ground. Dan secara tidak langsung terhubung dengan kaki nomor 3 pada sensor suhu LM35. Dan pada nomor 4 pada Atmega 16 di port B akan terhubung pada L293D dengan kaki nomor 1 dan nomor 9 atau EN1 dan EN2. Dan selanjutnya pada kaki nomor 7 di Atmega 16 bagian port B akan terhubung dengan kaki nomor 2 pada L293D atau EN1. Dan terakhir pada nomor 8 akan terhubung pada L293D dengan kaki nomor 10 atau EN3. Dan selanjutnya pada L293D dengan kaki nomor 7 akan terhubung pada ground dengan kaki nomor 3 pada sensor suhu LM35. Dan pada kaki nomor 15 akan terhubung pada ground juga dan sekaligus terhubung pada kaki nomor 3 sensor suhu LM35. Dan juga GND keduanya terhubung dengan ground. Sama saja. Dan pada komponen L293D di output 1 dan 2 akan terhubung pada motor DC nomor pertama. Dan pada output 3 dan output 4 juga terhubung pada motor DC yang kedua. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari komponen rangkaian-rangkaiannya. Jadi langsung saja kita melihat pada programnya atau source kodenya untuk nantinya akan disimulasikan pada rangkaian
ini. Oke, kembali lagi dengan saya di sini. Jadi sekarang di video ini saya akan menunjukkan untuk source code-nya atau programnya dari rangkaian kipas otomatis. Nah, yang pertama kita akan memasukkan kode untuk mengambil dari library ya, yaitu include mega16.h delay.h stdlib.h, karena kita akan menggunakan add mega16 dan nantinya akan menggunakan fungsi delay. Selanjutnya buat deklarasi integer temp float dan float pin. Ini nantinya untuk input suhu. Lanjut ada external interrupt no service routine, bisa dilihat codingannya. Lanjut ke deklarasi unsidecar rr sama dengan 0 while rr kurang dari 32. Karena output inverting, maka semakin besar pin semakin kecil OCR-nya. Lanjut OCR 0 0xff dikurangi pin. Port B 691 berarti nyala, karena kita memakai logika 0 dan 1. Jika 0 berarti istilahnya mati, kalau 1 nyala hidup. Delay dengan delay 30 milisecond. Lanjut, sini ada membaca hasil dari AD conversion dan codingannya bisa dilihat unsigned in read underscore edc. Lanjut, ada delay need for the stabilization of the ADC input voltage, yaitu ada delay ya underscore as 10. Selanjutnya memulai AD conversion, bisa dilihat, dan menunggu untuk AD conversion selesai. Begini codingannya. Nah, yang sekarang ada deklarasi variabel global. Nah, untuk programnya sendiri ini bukan dari manual gitu ya. Jadi untuk program ini ke bawah dari bawaan settingan sebelumnya yang telah disesuaikan pada rangkaian kipas otomatis. Jadi sebelumnya disetting dulu gitu pas mau buat file coding ini, jadi otomatis langsung muncul. Saya lihat begini gambarannya. Ada port A, port B, port C, port D, menentukan in dan outputnya. Ada timer counter, bisa dilihat. Oke, jadi gak usah lama-lama ya. Jadi saya langsung membuatkan untuk shortcode atau coding program untuk kondisi pada rangkaian kipas otomatis ini. Langsung saja. Dan jadi ini nanti saya percepat ya. Nanti kalau sudah nanti saya jelaskan secara detail. Oke, saya mulai.
Oke, baik. Jadi saya sudah membuat program untuk pengkondisian ya, untuk simulasi rangkaian kipas otomatis. Jadi saya akan menjelaskan secara detail satu persatu. Nah, yang pertama ada tem sama dengan read edisi. Jadi ini untuk membaca edisinya. Pin itu float tem kali 500 per 1024. Jadi ini untuk input suhu. Langsung saja pada kondisi pertama, if jika pin suhu input lebih dari 20, nah maka port B.0, yaitu port B.0 ini sama dengan LED-nya sama dengan 1. Berarti LED nyala karena kita menggunakan logika 0 dan 1. Jika 0 istilahnya mati dan 1 nyala. Jadi port B.0 sama dengan 1 berarti LED nyala. Dan delay sekitar 30 milisecond. Port B.0 LED sama dengan 0 berarti langsung mati lagi. Dan delay sekitar 30 milisecond. Port B.6 sama dengan 1. Ini berarti kipas yang pertama nyala. Jadi port B.6 ini terhubung gitu ke outputnya motor DC atau kipasnya. Jadi 91 berarti jadi nyala. Nah, untuk kondisi kedua, if pin lebih dari 25, berarti jika suhu input lebih dari 25 derajat, maka sama dengan yang tadi ya, port B.0 sama dengan 1 berarti LED nyala. Terus dalam delay 30 milisecond LED mati lagi. Dan dengan delay 30 milisecond port B.7 yaitu kipas yang kedua, karena port B.7 itu nyambung ke istilahnya kipas kedua lah gitu, nyambung di rangkaiannya. 91 berarti nyala. Port B.6 kipas pertama nyala, berarti ketika dalam suhu lebih dari 25 derajat si kipas yang kedua itu nyala berbarengan dengan kipas yang pertama, jadi sekaligus gitu. Itu untuk kondisi kedua. Jadi yang nyalanya berbarengan. Karena di sini yang untuk kipas yang pertama masih nyala. Beda cerita kalau dimatiin gitu. Nah, untuk kondisi ketiga, jika pin input suhu kurang dari 20 derajat, maka port B.0 sama 0 ya, tetap mati ya si LED-nya. Dan port B.7 sama dengan 0 berarti kipas yang kedua mati. Dan port B.6 sama dengan 0 berarti kipas yang pertama juga mati, kurang dari 20 ya. Ini untuk kondisi ketiga. Nah, ini sama saja berarti kalau misal kurang dari 20 berarti ya, ini juga kurang dari 25 berarti masuk lah gitu. Yang ini yang nyala, yang matinya yang kipas kedua dulu. Jadi untuk kondisi pertama, ketika input suhu lebih dari 20 derajat maka kipas pertama nyala. Dan jika input suhu lebih dari 25 derajat maka kipas kedua nyala. Dan si kipas yang pertama masih nyala, berarti nyalanya jadi berbarengan. Dan ketika suhu kurang dari 25 derajat maka kipas kedua mati. Dan seterusnya pada suhu kurang dari 20 derajat maka kipas 1 ikut mati. Berarti jika kurang dari 20 derajat maka kedua kipas akan mati.
begitu. Nah, sudah buat programnya, jangan lupa untuk ke project terus build all ya, supaya ininya aktif. Dan pastikan ininya tidak ada error ya. Nah, kalau sudah no error segini, berarti insya Allah codingnya sudah bisa dipakai dalam simulasi rangkaiannya. Oke, untuk penjelasan programnya sudah selesai ya. Jadi sekarang kita langsung ke demonya, ke demo simulasi rangkaian kipas otomatis. Oke, baik, balik lagi ke Proteus 8 profesional. Jadi di sini adalah rangkaian yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang saya sudah jelaskan apa komponennya dan gunanya apa, dan ini terhubung kemana. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan langsung sesuai dengan program yang tadi saya buat dan saya jelaskan. Nah, jangan lupa untuk semua rangkaiannya saling terhubung, jangan ada kesalahan sedikit, nanti akan berakibat fatal. Nah, yang pertama, sebelum kita mensimulasikan, kita akan memasukkan file program tadi ya, ke Atmega 16. Nah, ini masukkan sudah. Jadi langsung saja kita run. Ini dalam kondisi suhu 19 derajat ya. Kita masuk ke kondisi pertama, dimana jika suhu lebih dari 20 derajat. Nah, kipas pertama otomatis menyala dan LED-nya menyala juga. Kita naikkan suhu ke 26 derajat, dimana lebih dari 25. Kita masuk ke kondisi kedua, dimana kipas kedua juga menyala berbarengan dengan kipas satu. Nah, bisa dilihat semakin besar suhu yang diinputkan, maka semakin besar kecepatan juga ya. Kita naikkan sampai ke 30. Semakin besar input suhu, semakin besar juga semakin cepat juga LED menyala. Ini sudah masuk ke kondisi kedua. Nah, terus saya akan mencoba untuk menguranginya lagi ke kondisi dimana kurang dari 20 derajat. Tadi di codingan dijelaskan bahwa kondisi ketiga itu jika suhu kurang dari 20 derajat, maka kedua kipas akan sama-sama mati. Bisa dilihat kecepatannya langsung menurun, perlahan menurun. Nah, jelas ya, terlihat langsung mati kipasnya. Oke, berarti sudah sesuai dengan codingan yang sudah saya buat tadi. Jadi terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Semoga saja saya bisa memberikan sedikit ilmu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan atau penyampaian kata-kata yang agak kurang jelas, karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.